Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk tanggal 29 Juni besok ya sampai tanggal 3 Juli berarti ya sudah masuk awal bulan lagi. Bagaimana dengan pergerakan gold yang kemarin, minggu kemarin sampai sini ya. Kemarin kita perkirakan akan naik ke daerah 4.300, ternyata dia banting dan ini area Fibonacci terakhir kita pun sudah tersentuh ya dari Rabu, Selasa. Ini Selasa malam, Selasa sorean sampai Rabu ya dia udah kesentuh, lalu dia banting jebol lagi lanjut ke bawah hingga akhirnya dia mantul, cuman ini istilahnya support terakhir kita nggak kesentuh ya, angkutan penumpang terakhir kita nggak naik, tapi sudah memantul di daerah atas yang masih kita berharap kembali ke daerah 4.300-an ya. Walaupun bisa dilihat ya, hanya karena dolar naik semuanya ikut merah ya, dari Bitcoin, silver, dan market-market lainnya pun kebanting karena dolar menguat dan ekonomi pun sedang memang tidak stabil ya. Tapi bagaimana dengan minggu depan? Minggu depan harapan kita masih sama, kembali ke daerah 4.300, jadi yang penumpang sudah naik ya. Kita menunggu di 4.350-an yang lotnya kecil ya. Tapi ada yang bilang, "Bang, ini kan lagi downtrend ya untuk candle daily-nya." Ya, betul banget ya. Kalau dilihat ya, ini garisnya penurunannya cukup tajam. Yang jadi masalah, jujur saya kurang suka short untuk jangka panjang, untuk di hold gitu ya. Kenapa? Karena SL-nya lumayan jauh nih. Ini kalau misalnya tercapai, berarti paling tidak nih ya, dalam besok gitu ya, di 4250-an, terlalu jauh gitu. Sedangkan target TP kita di 4358 kurang lebih lah ya, 4350-an udah boleh SL plus. Nah, kalau misalnya kalian short, berarti shortnya itu di 4390 kurang lebih kalau mau SL-nya kan kejauhan ya, walaupun TP-nya itu bisa paling tidak di 38-an ya. Ada yang memperkirakan di 39 minggu depan bisa kesentuh nih Fibonacci terakhir kita di 3906 yang kalau kesentuh baru reset. Ini adalah Fibonacci terakhir yang mungkin nggak kesentuh di minggu depan, mungkin saja ya, tapi saya kurang suka. Kenapa? Ini yang kita buy itu tidak akan pernah MC ya teman-teman ya. Jadi lotnya masih sangat kecil dan masih sangat aman dari akun. Jadi kalau misalnya kalian sell sekarang, TP di sini memang udah untung berapa? 200-an ya. Dolar ya, 180 dolaran, udah gede gitu ya. Tapi SL-nya tuh jauh banget. SL-nya sampai 43-an, 44 gitu. Resikonya terlalu besar SL-nya dibandingkan keuntungan profitnya. Nah, sedangkan kalau kalian buy, ya lebih aman kalau mau nunggu lebih deep lagi gitu. Lebih bawah lagi, ini 39 ini menurutku adalah target terakhir yang mungkin bisa dicapai di minggu depan. Dan itu habis itu kalaupun misalnya kesentuh nih hari Senin atau Selasa tiba-tiba kesentuh, itu bisa mantulnya cepet. Tapi sekali lagi tergantung hasil news karena news minggu ini itu dolar menguat. Oke, lanjut bagaimana dengan 1 jamnya. Untuk di esok hari sekalian, kita reset lagi karena ini sudah jebolnya sangat mudah. Yang selnya. Oke, untuk short singkat masih sih nunggu di daerah 4.200-an. Masih belum berani ambil short, masih sama, masih cari buy, cuman buy-nya kita bisa cari lagi di daerah bawah. Kalau dikasih, yang sudah naik penumpangnya udah ya, biarin aja sampai 4250-an baru TP. Iya sih, masih di daerah sini. Baru kita lihat di 4 jam ya, di daerah bawahnya. Ya, ini kalau habis kejemput 39 nih bisa jebol juga. Jemputan terakhir di 3950-an. Selebihnya saya tidak lagi trading. Jadi tradingnya minggu ini ya, karena candlenya masih sedikit pijakannya kayak gini. Ini gampang jebol. Ini mau di sini mau cari short gampang jebol ya kan. Mau cari buy di bawah sini juga gampang jebol. Ini bisa jebol lagi dengan mudahnya. Karena ini nggak ada penghalang ya. Kecuali kita nunggu hari Rabu ya mungkin ya. Baru banyak pijakan, baru kita bisa cari
di mana lagi kita akan cari. Jadi hari Senin kemungkinan besar saya masih hold posisi yang kemarin, minggu kemarin, jadi tidak akan banyak trading kecuali tiba-tiba dibanting atau tiba-tiba terbang drastis ya, baru di sini kita bisa cari satu posisi. Kalau nggak ada ya udah nggak trading berarti di esok hari. Masih hold posisi yang lama minggu kemarin. Kecuali dibanting lagi ke bawah, hanya ada 2 posisi saja yang akan selanjutnya buy. Oh, sama 3 ini untuk bisa sampai hold sampai minggu depan ya. Karena ini benar-benar kalau kesentuh, kemungkinan besar bisa mantulnya cukup cepat. Oke, tapi ingat sekali lagi tergantung hasil newsnya seperti apa. Lanjut bagaimana dengan Forex Factory minggu depan? Ada hasil news apa? Oh, yang kemarin sekalian review sedikit yang ingin dibahas adalah bagian NFP. NFP kemarin membuat gold menguat. Nih, walaupun netral, ini tapi final GDP-nya dia menguat dan jauh angkanya ya, 0,5%. Jadi cukup menguat, ditambah lagi unemployment claim tambahan. Ya, jadi USD menguat dan kemarin flash PMI, tapi dolar melemah. Tapi angkanya tipis. Jadi masih ada kemungkinan di minggu depan adalah membuat goldnya terbang kalau USD melemah. Jadi udah cukup harusnya. Untuk kembali membuat dia adanya sedikit pemantulan di hari Selasa tanggal 30 nanti ada JLTS ya, lumayan akan membuat pergerakan. Manufacturing PMI masih lanjutan untuk di bulan depan lebih tepatnya ya. Hari Kamisnya baru lanjut lagi. NFP tipis, unemployment rate, average hour ya. Ini akan membuat pergerakan jauh nih. Ini soalnya forecastnya pun jauh banget dari previous dan angkanya sama pun akan membuat gold goncang-ganjing juga. Jadi hari Kamis ini sebagai penentu tanggal 2 Juli ini akan menentukan apakah gold akan kembali ke daerah 4.300 bahkan bisa lebih ya. Tapi TP kita di sana, tapi kalau misalnya gagal, ini gold akan bisa jebol di 39 mungkin penahan terakhirnya tergantung di hari Rabunya atau Kamisnya. Kamis sore gold berada di area mana. Kalau sudah berada di daerah 39 terus USD menguat bisa-bisa jebol dalam banget. Bisa di 37 langsung, 38, 37 tergantung hasil newsnya dan angkanya sejauh apa nanti di tanggal 2 Juli tentunya. Untuk gold ya, kalau misalnya saja di tanggal Kamis terus dia berada di daerah 39, kemungkinan pijakannya langsung 3820 mudah. Ini juga nih tipis banget tuh 3820, 3840 hanya pijakan-pijakan tipis yang lumayan ada 3-4 candle aja baru 3736. Makanya ini kalau misalnya berada di 39 dan jebol, yang short bisa TP di pijakan paling enggaknya di 3750. Itu cukup oke juga sih. Nih, buat teman-teman yang pecinta short, saya lebih suka buy gitu soalnya. Ya. Karena kalau mantul setidaknya TP di 335 ini jaraknya yang kelihatan ya dari sini pun waktu terbang ketahan di sini terjadi bantingan lagi ke bawah yang menurutku ya ini bisa terjadi lagi dari 39 terbang lagi ke 43 nanti mungkin jatuh lagi ini adalah area sideways-nya ini baru pijakan yang real gitu istilahnya. Oke, so segitu saja analisa harian dan mingguan kita untuk minggu depan. Salam cuan.